Proses pembuatan sampan pacu jalur, dan kisah sakral di baliknya. Jauh sebelum tangan-tangan kecil itu menari di ujung sampan, jauh sebelum mata dunia terpukau oleh gerakan aura farming anak-anak Togak Luan, dan bahkan jauh sebelum dentuman beduk lomba pacu jalur menggema di tepian sungai Kuantan, ada kisah panjang, sakral, dan penuh kerja keras yang jarang diketahui publik. Kisah itu dimulai bukan dari sungai, melainkan dari rimba. Dari hutan lebat yang sunyi, tempat sebatang kayu dipilih dengan hati-hati untuk diubah menjadi sampan kebanggaan. Satu jalur, begitu masyarakat menyebut perahu panjang itu, bukan sekadar alat lomba. Ia adalah simbol harga diri desa, lambang kebersamaan, dan hasil dari proses spiritual yang tidak main-main. Di balik gemuruh tepuk tangan penonton dan sorak-sorai saat lomba, ada peluh yang jatuh di bawah bayang pohon-pohon raksasa, ada doa yang dilantunkan di akar pohon, dan ada tradisi yang dijaga turun-temurun. Musyawarah dan misi ke rimba. Semua dimulai dengan musyawarah adat. Para tokoh desa, sesepuh, dan warga berkumpul, membicarakan niat membuat jalur baru. Ini bukan keputusan ringan, karena membuat satu jalur butuh biaya ratusan juta rupiah, dan kerja keras yang menyatukan banyak orang. Jika sudah sepakat, misi pun dimulai. Menembus rimba, mencari batang kayu yang pantas. Yang dicari bukan kayu sembarangan. Harus meranti, kuras, marsawah, atau benio. Ukurannya tak main-main, bisa sepanjang 30 hingga 40 meter, dan diameter lingkaran sekitar 6 sampai 10 hasta. Kadang lokasi kayu bisa lebih dari 70 km dari desa. Perjalanan darat dilakukan dengan kendaraan roda 4, lalu dilanjutkan jalan kaki berjam-jam, melintasi bukit, lembah, hingga sungai-sungai kecil. Setiap langkah adalah perjuangan. Ritual di akar kayu. Tiba di lokasi, warga tak langsung menebang. Mereka menggelar ritual khusus. Seekor ayam jantan disembelih di pangkal pohon, dipimpin oleh pawang desa, atau orang yang dituakan. Ini bentuk permohonan izin kepada penjaga hutan. Mereka percaya, setiap pohon besar di rimba punya penunggu. Menebang tanpa izin adalah malapetaka. Doa dilantunkan, kepala ditundukkan. Ayam disembelih, darahnya menetes di akar. Ini bukan sekadar ritual, ini bentuk rasa hormat. Setelah selesai, baru alat berat atau kapak bekerja. Batang pohon dirobohkan hati-hati, lalu dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan. Dari kayu ke jalur. Zaman dulu, kayu dibentuk setengah jadi langsung di dalam hutan. Tukang dibawa ke rimba, logistik dikirim seminggu sekali. Kini, kayu dibawa pulang ke desa, dibersihkan, lalu diasapi semalaman. Proses ini disebut didiang, membuat kayu lebih lentur dan awet. Setelah itu, tukang mulai bekerja. Satu tukang utama dibantu dua asisten. Mereka mengukir, melubangi, dan menyatukan papan-papan besar menjadi satu tubuh jalur. Proses ini bisa memakan waktu hingga 2 bulan. Butuh ketelitian dan cinta. Jalur bukan hanya harus indah, tapi juga ringan dan kuat menembus arus sungai Kuantan saat lomba. Biayanya? Jangan tanya. Dari mulai survei kayu, alat berat, hingga upah tukang dan pengecatan, totalnya bisa mencapai 150 juta rupiah. Itu belum termasuk aksesoris seperti ukiran, lambang desa, dan bendera yang dikibarkan di bagian depan jalur. Warisan yang hidup puluhan tahun. Menariknya, satu jalur bisa bertahan hingga puluhan tahun. Ada jalur yang berusia 20 tahun, dan masih gagah menari di atas sungai. Kuncinya? Perawatan. Jalur disimpan di kandang, bangunan khusus yang menjaga suhu dan kelembapan. Jalur digalang setinggi 1,5 meter, agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Karena satu tetes air lembab bisa membuat kayu mulur dan lapuk. Ini sebabnya, tidak semua desa membuat jalur baru setiap tahun. Mereka merawat yang lama seperti merawat pusaka. Karena jalur bukan cuma alat lomba, ia adalah simbol sejarah, kebanggaan, dan kerja keras kolektif. Menari di ujung dunia digital. Dan kemudian, muncullah Rayyan. Bocah kecil yang menari di ujung jalur, dengan gerakan luwes dan ekspresif. Tarian Togak Luan yang dulu hanya dikenal masyarakat Kuansing, kini jadi tren dunia dengan nama aura farming. Gerakannya, menepuk udara, menggulung tangan, lalu duduk saat posisi kalah, itu adalah strategi untuk memberi sinyal ke pendayung. Video Rayyan viral. Diparodikan oleh anak-anak Korea, Jepang, hingga selebgram Eropa. Dari rimba yang sunyi, jalur kini menembus TikTok. Tradisi lokal menari di ujung dunia digital. Kesimpulan. Dari akar budaya ke akar viral. Pacu jalur Kuansing bukan sekadar lomba. Ia adalah kolaborasi antara manusia dan alam, antara tradisi dan modernitas, antara gotong royong dan prestise desa. Jalur bukan perahu.
Ia adalah narasi panjang tentang bagaimana budaya Indonesia tetap bisa mendunia tanpa kehilangan akarnya. Dan setiap kali kita melihat bocah menari di ujung jalur, ingatlah bahwa sebelum semua itu terjadi, ada pohon yang ditebang dengan doa, ada rimba yang ditembus dengan peluh, dan ada masyarakat yang tak pernah berhenti menjaga warisan. Dari Sungai Kuantan untuk dunia.